Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya ya, Roni Delaserna, founder dari Hipnotis Halus. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana step by step cara kita menghipnotis orang biar jauh lebih mudah. Karena pengalamannya sudah ya, banyak teman-teman di antara yang mereka sudah pernah belajar hipnotis, tetapi pada kenyataannya mereka kesulitan saat melakukan hipnotis di jalan, di umum, atau pas melakukan sesi terapi. Jadi mereka bisa hebat atau bisa menghipnotis itu saat ada di kelas pelatihan, tetapi ketika saat di umum, di lapangan, atau di pas ketemu klien, ternyata ilmu yang didapatkan di workshop atau di privat hipnotis itu sulit untuk diterapkan. Nah, sekarang akan saya ajarkan bagaimana tips dan triksnya. Tonton videonya dari awal sampai akhir karena video ini eksklusif, kan saya bagikan kepada khusus alumni Hipnotis Halus ya. Jadi berbahagialah teman-teman semuanya, karena disinilah akan ada tips dan triksnya bagaimana cara kita mudah menghipnotis tanpa disadari. Oke, sebelum kita berbicara atau kita mempelajari hipnotis halus, saya akan menjelaskan dulu hipnotis konvensional ya. Sebelum kita belajar hipnotis halus, kita harus tahu basic atau hipnotis itu sendiri. Dan biasanya atau di dalam kelas pelajaran hipnotis bisa dilakukan kalau memenuhi 5 unsur ya, yaitu ada preinduksi, ada induksi, ada deepening, ada sugesti, ada terminasi. Dan itu nanti akan saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah preinduksi. Jadi preinduksi itu adalah proses di mana kita melakukan kedekatan hubungan dengan subjek atau membuat keakraban ya, membuat dia nyaman, membuat dia akrab, membuat dia percaya dengan kita. Itulah proses preinduksi ya. Jadi teorinya nggak akan saya jelaskan ribet-ribet karena saya yakin teman-teman semuanya sudah banyak belajar dari video, banyak membaca buku, dan mungkin ribet ya. Jadi kalau misalnya preinduksi itu ya kita melakukan proses kedekatan atau kita ajak say hello, sok kenal, sok deket, itulah preinduksi ya. Jadi kalau kita membuat orang misalnya nyaman, percaya dengan kita, caranya bagaimana? Di awal setelah kita ketemu orang ya, kita jangan langsung melakukan preinduksi atau tes sugesti ya. Jadi ketika kita ketemu orang, kemudian kita, Mas mau saya hipnotis nggak? Banyak orang yang nggak mau, karena hipnotis itu konotasinya adalah negatif ya. Nah, bagaimana biar orang itu mau? Kita SKSD aja lah, sok kenal, sok deket aja, nggak ada masalah. Karena bagaimana kita bisa menghipnotis orang kalau orang itu nggak nyaman atau orang itu ngeblok atau ngekip atau membentengi dari kita. Karena hipnotis itu seperti halnya jual beli ya. Jadi orang nggak akan membeli produk kita kalau orang itu merasa asing dengan kita. Contoh katakanlah kita ketemu orang di jalan nih, dan kita ketemu orang di terminal atau apa gitu ya. Kemudian kita menawarkan jual beli jam atau handphone gitu ya. Mungkin bisa terjadi proses jual beli, mungkin bisa, tetapi rasionya akan sangat kecil sekali. Beda ketika kita melakukan proses kedekatan dulu ya. Mungkin pas sama-sama ngobrol gitu, nanya, Mas dari mana gitu, dari Pati gitu kan. Oh sama Mas, asal dari mana gini ya, oh dari Semarang gitu kan. Nah, kemudian ketika sudah ngobrol, tanya hobi, tanya apa segala macam, nah disitulah nanti akan ada, oh Mas kerjanya apa, nah disitu akan ada peluang cara menawarkan. Sama, hipnotis pun juga sama gitu loh. Kita ajakin ngobrol dulu biar ada kenyamanan, ada kecocokan, ada kepercayaan dulu. Karena kalau orang nggak nyaman, biasanya orang misalnya katakanlah mau beli HP tadi ya, ketemu di terminal, dia akan memilih membeli di tetangganya atau di teman kenalannya. Karena apa? Kalau ada rusak atau ada apa-apanya bisa dikembalikan ke temannya atau ke tetangganya, karena lebih percaya dia. Sedangkan kita ketemu orang yang kita jual beli tadi di terminal atau di pasar, kita baru kenal, kita nggak akan begitu mudah percaya ya. Jadi orang akan memilih lebih percaya dulu. Sama dengan hipnotis. Ketika orang sudah percaya dengan kita, maka proses membuat edukasi atau membuat hipnotis itu akan sangat mudah sekali ya. Jadi seperti itu ya. Nah, preinduksi tadi ketika sudah terjadi proses kedekatan, barulah kita melakukan proses tes sugesti ya. Jadi tes sugesti pun itu ada 2 macam ya. Yang pertama dengan fisik, yang kedua dengan psikologi ya. Kalau yang fisik itu bisa dengan istilahnya jari lengket, tangan kaku, tangan terkunci, mata lengket, dan banyak sekali lah. Itu tes fisik ya, tes sugesti untuk fisik. Ada juga yang untuk psikologi. Karena gini, kenapa kita memakai tes sugesti yang psikologi? Karena kebanyakan kalau kita menggunakan tes sugesti yang jari lengket atau tangan kaku, tangan baja gitu, kebanyakan orang sudah tahu teman-teman, oh aku mau dihipnotis gitu. Makanya biasanya apa? Biasanya ngeblok, dia nggak mau gitu kan.
Makanya biar mudah, kalau saya biasanya saya ajak ngobrol, saya nanya gitu kan, kesukaannya apa, hobinya apa gitu kan. Kita gali dulu informasi yang ada di dalam diri orang tersebut, karena itu akan sangat membantu sekali untuk mempermudah hipnotis tanpa disadari. Contoh katakanlah dia misalnya ibu-ibu, saya suka anak saya itu juara 1 gitu ya. Kita cek, oh gimana Bu perkembangannya Bu anak Ibu? Wah, pasti kan kalau seorang ibu itu kan menceritakan anaknya pasti menggebu-gebu ya. Kalau misalnya cowok ya hobinya apalah, misalnya katakanlah mancing gitu kan. Wah, mancing yang paling asik di mana Pak? Biar dia menggebu-gebu. Ketika sudah menggebu-gebu seperti itu kan posisi dia kan agak terbuka dengan kita ya. Kita baru bilang seperti ini. Bu, bisa nggak bayangin wajah anak Ibu gitu? Dia pasti akan rata-rata akan kayak imajinasi gitu. Bisa. Gini Bu, Ibu pengen nggak anak Ibu lebih hebat, atau Ibu pengen nggak anak Ibu lebih sukses atau lebih pintar atau apalah. Atau kalau mancing ya, Bapak ingat nggak kejadian waktu momen pertama kali Bapak mancing saat ikannya paling besar dan itu sangat membuat Bapak bahagia. Ingat. Coba sekarang ingat-ingat kejadiannya Pak. Nah ketika orang sudah mengingat seperti itu, dia sudah trans teman-teman. Kita sudah tinggal sedikit lagi untuk bisa menghipnotisnya dia. Kalau saya biasanya kalau misalnya ibu-ibu atau apa gitu kan, ketika sudah mengingat anaknya gitu kan, saya nggak dengan anak ibu sayang. Sekarang gini Bu, kalau ibu sayang, coba sekarang rasakan sekarang keberadaan anak ibu itu bisa ibu rasakan lewat tangan ibu. Kita membuat apa? Kita membuat maunya dulu, karena syarat hipnotis ya, terutama untuk hipnotis halus syaratnya cuma 3 ya, yaitu PMI, paham, mau, ikut. Orang sudah PMI sudah pasti kena hipnotis, pasti. Saya bilang pasti ya, nggak ada orang yang nggak kena hipnotis kalau sudah memenuhi 3 unsur ini ya. PMI, paham, mau, ikut. PMI aja ini masih bisa kita singkat lagi ya. Orang cuman ikut aja itu bisa kena hipnotis teman-teman. Jadi cuman ikut aja. Nah gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah sayang gitu, oke, sekarang kita coba deteksi keberadaan anak ibu. Anak ibu sudah ngapain? Oke. Kalau sayang kan bisa ya Bu yang bayangkan wajahnya ya. Kita bangun maunya dulu. Ketika mau gitu kan, oke, coba sekarang tangan kanan sentuhin ke dada kiri Bu. Sekarang rasakan, bayangkan wajah anak ibu gitu. Saking sayangnya, nggak tahu kenapa tiba-tiba tangan ibu menjadi lengket dan sangat kuat sekali. Dan disinilah kekuatan tarik-menarik antara pikiran ibu dengan pikiran anak itu sangat kuat sekali. Dan ketika itu menjadi sangat lengket sekali, maka terjadi hubungan emosional yang sangat-sangat dekat sekali. Dan ketika perasaan sayang ibu sangat sayang sekali kepada anak ibu, maka luar biasanya tangan ibu akan menjadi semakin lengket dan tidak bisa dibuka. Itulah menunjukkan rasa sayang yang sangat besar sekali dari ibu kepada anak ibu. Ketika lebih sayang, maka akan semakin lengket dan semakin lengket lagi. Jadi bahasanya dirubah teman-teman, bukan lem yang semakin lengket seperti ini, enggak. Tapi kita bisa menggunakan tangan seperti ini, atau misalnya katakanlah ada sepasang kekasih gitu kan, atau suami istri gitu. Kita ngomong pakai bahasa kuncian, Pak, sayang dengan ibu enggak Pak? Sayang. Coba kalau sayang kita buktikan sekarang Pak, di depan ibu. Ini kan bahasa kuncian teman-teman. Jadi kita nggak perlu pakai lem lengket, jangan tarik tangan kaku, orang akan takut gitu kan. Nah ketika sayang gitu kan, oke Pak, bayangin Pak, telapak tangan kanan itu Bapak, telapak tangan kiri itu Ibu. Sekarang satukan gini Ibu. Nah ini depannya ibunya atau depan pasangannya. Nah Pak, orang kalau sayang kan nggak bisa dipisahkan Pak ya. Sekarang saya mau tahu apakah Bapak sayang dengan Ibu ataukah Masnya sayang dengan Mbaknya ya. Sekarang satukan seperti ini, sekarang lengketkan semakin kuat dan semakin lengket lagi. Kalau misalnya sayang, berarti nanti ketika saya perintah untuk dilepaskan, maka tidak akan bisa dilepaskan. Nggak tahu kenapa, karena sayangnya semakin besar, tiba-tiba tangan Bapak ini menjadi semakin lengket dan tidak bisa dilepas. Sekuat apapun, Bapak berusaha untuk melepaskannya, maka yang terjadi akan sangat lengket sekali dan tidak bisa dilepas. Paham Pak ya? Paham. Ini kita main depan ibunya ya. Dan bahasa lengket, semakin sayang, semakin lengket itu kita ulang-ulang terus nggak apa-apa. Karena semakin diulang, semakin direpetisi, kata lengket, kata semakin kuat itu akan menjadi sebuah nilai atau sebuah program di dalam pikiran bawah sadar daripada subjek itu sendiri. Oke, hitung ketiga, hitung ketiga nggak tahu kenapa nggak bisa dilepas karena semakin sayang. Oke ya, Ibu lihat ya Bu ya, kita kasih kuncian lagi gitu. Bisa lihat Bu ya. Berarti kalau sayang nggak bisa dilepas Pak ya. Oke, hitungan ketiga nggak bisa dilepas. Oke, 1 semakin lengket, 2 lebih lengket, 3 sekarang nggak bisa dibuka. Cobalah untuk dibuka, maka tidak akan bisa dibuka. Harus ada makanya ya. Jangan, oke 3 sekarang silahkan dibuka. Jangan seperti itu karena
penerimaan orang itu beda-beda teman-teman. Jadi kadang ada orang yang tidak, silahkan dibuka, dia buka begini karena apa? Sugestinya bisa dibuka. Yang diterima kadang kata-kata yang terakhir ini gitu loh. Makanya oke, 3 sekarang boleh dibuka, maka tidak akan bisa dibuka. Jadi ada maka tidak akan bisa dibuka. Nah gitu. Jadi dia akan bisa lengket seperti ini. Nah kemudian ketika dia sudah seperti ini, itu kita akan bisa menjumpai 3 karakter. Yang pertama, dia memang nggak bisa dibuka, spot apapun nggak bisa dibuka. Yang kedua, kita bisa melihat orang itu yang kemudian setengah-setengah gini ya, kemudian gini dipaksa gitu mau dilepas. Nah, ketika kita ketemu seorang seperti ini, kita harus ganggu konsentrasinya teman-teman. Bagaimana caranya? Kita ajakin ngobrol. Pak, benar ya Pak ya? Lengket kan Pak? Lengket kan Pak? Kalau perlu sampai tepuk-tepuk ya. Pak, benar ya Pak? Pak, sampai dia jawab dan noleh. Karena kalau dia nggak jawab, nggak noleh, nggak jawab gitu kan. Dia fokus ke sininya. Gunanya kita ngajak ngobrol itu ya gunanya biar dia nggak fokus ke sini. Pak, lengket ya Pak? Benar ya? Lengket Pak ya? Lengket Pak ya? Seperti itu. Nah, ada yang ketiga langsung bisa dibuka. Ketika kita gagal, cara kita adalah mengedukasi. Karena biasanya subjek itu belum PMI ya. Paham mau ikut itu tadi. Kalau ada pertanyaan, Mas, kemarin orang yang tak hipnotis itu sudah paham, Mas, sudah mengikuti kok, Mas, tapi kok nggak bisa, itu bohong. Karena biasanya orang yang bilang paham, bilang ikut di mulut itu belum tentu paham di pikiran. Karena apa? Saya cek biasanya. Oke, kalau misalnya kamu ikut, ya, tadi hitungan ketiga apa? Nggak bisa dilepas kan? Nah, tetapi kamu apa? Hitungan ketiga nggak bisa dilepas. Cobalah lepas, maka tidak bisa dilepas. Nah, dia gini. Itu ikut nggak? Kodang ngeyel ikut loh. Itu kan nggak ikut Mas. Kan yang ketiga apa? 1 nggak bisa dilepas, 2 nggak bisa dilepas, 3 coba dilepas, maka tidak bisa dilepas. Maka tidak bisa dilepas. Tapi kok kamu gini? Berarti kan kamu nggak ikut. Oh iya ya. Nah itu namanya proses edukasi. Biasanya ketika kita gagal, ketika kita sudah edukasi berulang-ulang, biasanya 2, 3, 4 biasanya kena. Ya, sesulit apapun, asalkan dia mau ya. Beda kalau memang dia nggak mau, hipnotis nggak akan bisa terjadi. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk proses preinduksi yang bahasa psikologi kira-kira seperti itu ya, bukan bahasa fisik ya. Jadi kita bisa pakai apa saja lah kesehariannya dia. Misalnya guru ya, oke bayangkan Pak, ketika Bapak mengajar itu paling asik apa gitu. Ketika dokter ya, ketika Anda mendapat pasien yang paling bahagia, yang paling membuat Anda berkesan itu apa? Pakai itu sehari-hari. Karena itu akan menjadi lebih mudah cara kita menghipnotisnya ya, dibanding kita menggunakan bahasa-bahasa fisik tentunya ya. Tapi kalau Anda mau menggunakan bahasa fisik silahkan, nggak ada masalah ya. Mau memilih bahasa fisik yang jari lengket, tangan lengket, atau tangan kaku, mata tertutup boleh, sah-sah aja ya. Jadi kira-kira untuk preinduksi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bisa dengan tes sugesti fisik, bisa dengan tes sugesti psikis. Oke ya. Untuk contohnya ya, untuk contoh-contohnya videonya ada di berikut ini.